Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Febrianti dengan NIM C1C024151 akan mempresentasikan PPN masukan, PPN keluaran, dan pengkreditan PPN. Yang pertama, kita akan membahas PPN masukan. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak pemasukan merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak, BKP atau JKP. Pajak masukan penjelasannya diatur berdasarkan pasal 1 angka 24 UU PPN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PPN keluaran. Pajak keluaran penjelasannya diatur berdasarkan pasal 1 angka 25 UU PPN. Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang terhutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya, kita akan membahas perhitungan PPN masukan. Di sini saya ada contoh, pajak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan September hingga November 2024. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN menjadi kewajibannya adalah September 2024 atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran dari Pakjan adalah Rp50 juta. Sedangkan PPN masukan sebesar Rp35 juta. Maka pada bulan Maret, Pakjak memiliki selisih sebesar 15 juta. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Pada Oktober 2022, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar Rp60 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar Rp72 juta. Maka pada periode Oktober, pajak memiliki selisih sebesar Rp12 juta yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil daripada PPN masukan. Lalu, November 2022, PPN keluaran adalah sebesar Rp57 juta, sedangkan PPN masukan dengan tercatat adalah sebesar Rp42 juta. Selisih PPN yang dimiliki Pakja adalah sebesar 12 juta dengan status kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Total PPN kurang bayar yang dimiliki Pakja adalah sebesar 12 juta ditambah 15 juta sehingga 20 juta. Itu total PPN kurang bayar. Dan total PPN lebih bayar yaitu 12 juta. Sehingga PPN yang menjadi tanggungan pajak adalah 27 juta dikurang 12 juta. Hasilnya 15 juta rupiah. Lalu kita akan membahas perhitungan PPN keluaran. Di sini, Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022 dengan harga satuan kurang lebih 4.500.000. Jadi 4.500.000 dikali 50 dapatlah 225 juta. Itu total penjualannya. Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah 11% dari jumlah transaksi. Maka besar PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 11% dikali 225 juta rupiah dapat hasil 24.750.000. Selanjutnya, kita akan membahas pengkreditan PPN. Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisi faktur pajak masukan. Secara sederhana, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang atau jasa kena pajak, BKP atau JKP. Pengkreditan pajak merupakan suatu upaya dari OKP untuk memastikan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Mekanisme pengkreditan PPN. Aturan mengenai mekanisme pengkreditan PPN masukan secara khusus diatur di pasal 9 UU PPN sebagai berikut. 1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 UU PPN. 3. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada
masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Sebaliknya, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke pajak masa berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan ini dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Nah, selanjutnya kita akan bahas batas pengkreditan PPN. Batas pengkreditan diatur dalam pasal 9 ayat 9 UU PPN dan PPNBM yang secara spesifik menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.